hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama masih dalam kitab Maleakhi. Di sini siapa yang sudah pernah baca kitab Maleakhi? Coba angkat tangan. Sudah? Sudah pernah baca ya? Ada berapa pasal? Coba 44? Oh 4, oke saya kira 44. Ya kita akan masih melanjutkan perjalanan seri kita belajar daripada kitab Maleakhi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kemarin Pastor Ari sudah memberitahukan kepada kita mengenai kasih Allah, apakah kita layak memberikan yang terbaik. Biarlah di tahun ini kita memberikan yang terbaik kepada Dia. Tapi hari ini ada topik yang lain yang akan saya sampaikan buat kita semua, masih berkaitan daripada kitab Maleakhi. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan beberapa pengantar mengenai kitab Maleakhi supaya kita semakin kenal, supaya kita semakin menguasai kitab Maleakhi ini. Kita bisa semakin tahu apa sih bedanya kitab ini dari kitab-kitab yang lain. Gitu ya. Karena seringkali kita hanya baca ayat begitu saja ya toh, wah selesai pokoknya, tapi nggak tahu apa perbedaannya, kita nggak belajar sesuatu. Nah hari ini izinkan saya membuka dengan sebuah pengantar mengenai kitab Maleakhi. Semoga ini akan membantu seluruh jemaat Tuhan semakin ngerti apa sih khotbahnya sepanjang seri ini. Dan kita semakin bertumbuh dan kita bisa semakin diubahkan melaluinya. Silakan Mbak lanjut. Kitab Maleakhi ditulis oleh seorang nabi yang tidak diketahui siapa orangnya. Mengapa begitu? Karena kitab Maleakhi ini dinamakan daripada seseorang jika aneh itu namanya benar-benar Maleakhi pada saat itu. Karena nama Maleakhi atau kata Maleakhi di dalam bahasa aslinya disebut utusanku. Utusan Allah maksudnya. Jadi aneh pada saat itu ketika ada seorang bayi lahir diberikan nama oleh orang tuanya sebagai utusan Tuhan. Pasti sesat itu sudah. Pasti ditolak itu maksudnya. Karena nggak lumrah. Paham maksud saya ya? Jadi utusan yang dimaksud penulis daripada kitab ini nggak tahu siapa orangnya. Dan bisa jadi ini kumpulan beberapa nabi yang sedang dipakai Tuhan menyampaikan pesannya. Tetapi dirangkum, ditulis dalam sebuah buku supaya ini bisa menjadi berkat buat generasi berikutnya. Kitab Maleakhi ditulis keadaan yang terjadi pada saat itu setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Masih ingat ya? Bangsa Israel dulu dipimpin oleh 3 raja. Raja siapa saja itu? Sem, Ham, dan Yafet. Betul? Ya. Raja Israel siapa? Saul, Daud, Salomo. Ayo bangun dulu. Nyamber semua, ya. 3 jemaat kena semua. Bukan, Saul, Daud, dan Salomo. Sudah, setelah Salomo yang memimpin dengan sebuah dosa dan kesalahan. Daud juga melakukan dosa dan kesalahan, lalu dia tidak layak membangun bait Allah, dia hanya mempersiapkan anaknya yang membangun. Tapi Salomo juga memimpin dengan sebuah dosa yang membuat Allah sedih pada saat itu. Jadi Allah mengizinkan bangsa itu terpecah menjadi 2. Ada yang disebut dengan kerajaan utara dan kerajaan selatan, betul. Yang utara disebut Yehuda dan yang selatan disebut Israel, betul. Yang Yehuda mengalami pembuangan juga, mereka ke Assyria pada saat itu. Itulah kenapa ada pembuangan Assyria. Assyrian pembuangan. Lalu yang di bawahnya selatan itu ke Babelonia. Ke Babel, negara Babel. Masih ingat cerita Menara Babel? Ya sudah, sama itu, satu bagian, satu daerah pada saat itu. Nah, kitab ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kemarin saya iseng kalau dengan kehidupan orang sekarang ini, saya mencari tahu berapa orang sih, berapa generasi yang bisa hidup pada saat itu, ada sekitar 3 generasi. Dan 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup panjang untuk mengubah seseorang menjadi sama dengan kultur di mana dia tinggal. Uti saya saja tinggal 3 bulan, sekarang sudah saya panggil Cik kemarin sama sekali dalam ibadah karena sudah semakin seperti orang Hongkong. Saya punya mertua, Uti, saya memanggilnya Uti. Mertua saya sudah di sini 3 bulan.
Dulu masih Indonesia sekali di hari-hari pertama. Sekarang sudah kayak orang Hongkong sudah. Bajunya tebal, pakai panjang, lalu suka jalan-jalan. Kemarin kesebut Ci gitu. Aduh, Ti itu maksud saya. Nggak sopan saya sama mertua ya kan. Tapi apalagi kalau dibayangkan 70 tahun, betul ya? Pasti kulturnya sudah seperti sangat orang Babel, selera makanannya seperti orang Babel, mungkin jatuh cintanya kepada perawakan-perawakan perempuan Babel dan seterusnya. Gaya hidupnya, dan pasti saya bisa yakin nasihat yang diberikan orang tua kepada generasi berikutnya pasti nggak lagi sesuai dengan Taurat. Tetapi sesuai dengan hikmatnya dan apa yang dia lihat dalam kehidupan pembuangan pada saat itu. Itulah kenapa kehidupan bangsa Israel pada saat itu semakin jauh daripada Tuhan. Dan Allah perlu memperbaiki, Allah mengingatkan, Allah mengajari, dan Allah memberikan firman-Nya melalui Maleaki supaya mereka kembali sesuai dengan rencana Allah sebelumnya. Kitab Maleaki ditulis dengan gaya penulisan yang cukup berbeda, dengan gaya prosa secara terang-terangan dan tegas. Mengapa begitu? Karena menggunakan gaya penulisan tanya jawab. Hampir tidak ada Alkitab yang sama gaya penulisannya seperti Maleaki. Dan pemotongannya jelas. Karena di setiap pemotongan itu, outline-nya itu ada 24 pertanyaan dan terdiri dari 6 jenis bentuk argumentasi, topik yang berbeda satu dengan yang lain. Ada 4 pasal, 50 ayat, kitab itu cukup singkat, tapi isinya begitu padat sekali. Karena Allah mau menyampaikan isi hatinya sekali lagi supaya mereka kembali sesuai dengan rencana Allah semula ketika bangsa Israel itu menjadi bangsa perjanjiannya. Saya beritahukan kepada Anda 6 argumentasinya. Lanjut Mbak. Ada 6 argumentasi penting yang perlu kita pelajari sepanjang bulan ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai 2 argumentasi pertama, yaitu kasih Allah. Aku mengasihi engkau. Lalu bangsa itu bertanya, dengan cara apakah engkau mengasihi kami? Ya bisa mengertilah ya, ada di tanah pembuangan ya toh, ini sudah orang Babel ini semua. Darahnya memang orang Israel, tetapi kehidupannya orang Babel sudah. Makanya mereka bertanya, mungkin mereka lupa. Lalu Allah menjawab, engkau tidakkah ingat bahwa ada Esau dan Yakub, tapi aku mengasihi Yakub. Mungkin mereka lupa tentang nenek moyang mereka dan Allah menjawab. Lalu terjadilah ada sebuah peristiwa ketidakbenaran dalam kehidupan para imam saat melayani. Itulah kenapa Allah memberitahukan ketidaksetiaan imam pada saat itu. Mereka tidak memberikan yang terbaik, mereka memberikan yang sisa, mereka memberikan yang cacat, mereka tidak memberikan yang sempurna kepada Allah. Dan Allah menegur mereka. Lalu hari ini kita akan nanti fokus kepada yang ketiga itu, mengenai kawin campur dan perceraian. Lalu yang berikutnya ada argumentasi mengenai penghakiman ilahi. Lalu ada argumentasi berikutnya yang paling terkenal di tengah orang Kristen di zaman modern ini, yaitu mengenai persembahan dan persepuluhan. Karena pasti kalau mendengar Maleaki pertama yang muncul adalah persepuluhan sudah. Amplop biru yang di atas itu, persepuluhan itu sudah paling itu. Kita akan belajar mengenai itu nanti. Sudah, lalu di hari terakhir, hari penghakiman. Itu juga menjadi argumentasi di mana Allah akan turun. Dan fun fact berikutnya adalah kitab ini dimulai dengan kasih tetapi diakhiri dengan sebuah kutukan yang begitu keras dari Allah kepada Israel yang tidak mau bertobat. Dan salah satu apa yang mereka hadapi apa? 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara sedikit pun, tidak ada nabi yang dipilih, tidak ada firman yang turun. Sehingga mereka merasa kesunyian yang luar biasa dari Tuhan. Lalu di sanalah lahir seorang Mesias Yesus namanya. Itu adalah pengantar mengenai kitab Maleaki jemaat Tuhan yang saya kasih. Dan hari ini kita mau berbicara bagian ketiga daripada argumentasi ini. Firman Tuhan diberi judul, apakah aku setia kepada pasanganku. Hari ini temanya cukup berat. Berbahagialah mereka yang duduk di depan, dan berbahagialah mereka yang juga duduk di belakang pura-pura tidak dengar. Karena ini topik yang begitu sensitif. Topik yang begitu berat. Ya ampun. Tuhan kasih saya hikmat, saya berdoa menggumuli selama seminggu. Ya. Dan saya berdoa yang belum punya pasangan di bagian belakang akan diberi pasangan setelah mendengar khotbah ini.
Oh ya ampun, aminnya gede sekali. Tuhan Yesus. KC Eliana ingatkan saya altar call habis ini ya. Oh iya, dia juga menunggu percaya. Oke. Coba saya sensus dulu ya, toh, supaya nggak terlalu dingin. Yang sudah menikah angkat tangan coba. Yang sudah menikah. Oke, cukup banyak ya. Yang pernah menikah angkat tangan. Yang pernah menikah, tahu ya kalimat saya ya. Itu termasuk pernah gagal, suaminya sudah wisuda. Pokoknya yang pernah menikah. Oke, yang pernah menikah. Yang belum pernah menikah sama sekali coba angkat tangan. Oh, kasihan. Oh. Cukup banyak. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memperlengkapi engkau yang belum menikah, supaya engkau bisa menemukan laki-laki yang tepat, pasangan yang tepat. Yang pernah menikah, supaya ini juga bisa memulihkan pernikahanmu. Yang masih ada suaminya, yang sedang menikah. Kalau yang sudah wisuda ya, kalau masih menantikan ya biarlah Tuhan yang akan memberi, kalau enggak ya pokoknya ya. Ya, maksud saya adalah supaya firman Tuhan ini tidak apa istilahnya, tidak menghakimi Anda. Firman Tuhan ini tidak boleh menjadi sebuah penghakiman buat kita semua atau menjadi alat menghakimi satu dengan yang lain. Tapi biarlah firman ini menjadi sebuah cara kita bisa memulihkan seseorang, menguatkan seseorang, dan memperlengkapi seseorang. Argumentasi ini dibutuhkan pada saat itu karena bangsa Israel pada saat itu mulai tidak setia terhadap pasangannya. Tadi kita sudah mendengar bahwa keadaan ini terjadi setelah mereka keluar dari pembuangan. Ya wajarlah ya, dalam pembuangan 70 tahun, pasti seleranya yang dulu, yang mungkin yang cantik, yang kulit putih ya kan, melihat orang Babel mungkin dengan pakaian yang berbeda dan sebagainya, mata mereka lalu tidak bisa menguasai dan mereka tidak setia dengan istri masa muda mereka. Saya bisa mengerti itu, karena hari-hari ini pun terjadi bukan? Saya nggak ngomong di sini, saya ngomong yang di luar. Nah, jangan sensitif dulu ya, ya gede banget, ya gitu, enggak. Saya nggak sedang ngomong yang di sini. Perkawinan hari-hari ini menjadi begitu sangat memprihatinkan menurut saya. Karena kesetiaan sudah sulit dicari. Apapun alasannya, kesetiaan sekarang menjadi barang yang begitu mahal. Jadi berbahagialah jika engkau punya pasangan yang masih setia. Dan berbahagialah jika engkau masih setia hari ini. Karena itu yang menjadi kunci penting daripada sebuah pernikahan di mata Tuhan. Setiap orang yang menikah mesti setia. Mengapa memberitahukan? Karena bagi saya juga saya sudah melihat perceraian menjadi sesuatu hal yang lumrah. Ketika saya kanak-kanak dulu, ketika mendengar mengenai pernikahan, perceraian itu bukan lagi opsi. Orang tabu ngomong perceraian. Kalau ngomong perceraian, tapi sekarang, wis lah nggak apa-apa. Daripada, ketimbang. Wis, sudahlah. Dewi-dewi wis. Sendiri-sendiri saja sudah. Bisa mengerti maksud saya ya? Yang dahulu pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, komitmen. Lalu kemudian pernikahan menjadi salah satu opsi terakhirnya adalah perceraian. Tetapi sekarang kok semakin kesini kok semakin parah, di mana perceraian bukan lagi komitmen yang terakhir, tetapi malah mungkin pilihan kedua, ketiga setelah satu usaha dilakukan selesai. Lalu udahlah selesai, aku udah capek. Aduh capek masih ada dari hati itu. Betul ya? Perceraian seringkali menjadi sebuah opsi yang lumrah untuk diambil, sehingga itu menjadi sebuah kesetiaan tidak lagi bisa ditemukan di dalam sebuah pernikahan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih hari ini, saya mendorong buat kita semua melalui firman Tuhan ini, supaya kita menjadi pasangan-pasangan yang setia. Tapi kalau belum menikah, supaya ini menjadi sebuah firman yang mengingatkan kita semua, supaya kita bisa melihat sebuah berkat pernikahan. Karena seringkali pernikahan menjadi sesuatu momok yang ditakuti oleh banyak orang single hari-hari ini. Kalau mau ditanya sesungguhnya dari hati yang mendalam, berani gak pernikahan? Enggak berani. Karena apa? Sosial media, berita yang ada, rasa-rasanya pernikahan menjadi sesuatu yang begitu menakutkan. Membebani satu pihak, melukai satu pihak dan seterusnya.
Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, sesungguhnya pernikahan tidak seperti itu. Pernikahan harus mendatangkan sebuah berkat bagi kedua belah pihak. Karena itulah rencana Allah yang semula. Nah, hari ini kita akan melihat argumentasi antara Allah dengan bangsa Israel. Supaya kita bisa belajar apa sih rencana Allah semula mengenai pernikahan supaya terjadi sebuah berkat di sana. Saya tidak sedang berbicara berkat secara material saja. Orang yang sudah menikah tahu apa yang saya maksud mengenai berkat pernikahan. Karena kehidupan rumah tangga bukan soal uang semata. Ada rasa percaya kepada pasangan. Ada rasa nyaman bersama dengan pasangan. Ada rasa perlindungan bersama dengan pasangan. Semua itu bisa terjadi kalau kita kembali kepada rencana awal Allah yang semula mengenai pernikahan. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Saya bacakan buat kita semua. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat ke-16. Pelan-pelan akan saya bukakan buat kita semua. Hai laki-laki Israel. Oke, saya tahu ini ayat secara khusus buat laki-laki. Tetapi nanti kita bisa melihat dari angle yang lain. Supaya ini juga bisa relate, terhubung dengan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita semua berasal dari satu pencipta, yaitu Allah. Jadi kita ini ibarat saudara-saudara sekandung dari satu ayah. Dan Allah kita itu telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang kita. Masih ingat perjanjian apa itu? Kita baru saja bahas. Perjanjian Abraham dengan Daud. Perjanjian lama berbicara mengenai Allah mengikat umatnya menjadi bagiannya. Ada satu ayat di kitab Kejadian 12 itu. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan itu yang dimaksudkan di ayat 12 ini. Tetapi kita sudah melanggar perjanjian tersebut. Allah melihat bahwa perilaku mereka pada saat itu telah melanggar perjanjian Allah. Mengapa? Apa bentuk pelanggarannya? Dengan berlaku tidak setia kepada sesama saudaranya. Itu yang terjadi pada saat itu. Banyak di antara kalian telah mengkhianati hubungan pernikahanmu yang sah dengan mengambil istri lain dari bangsa penyembah dewa. Dengan demikian kalian menajiskan dirimu sehingga apabila kamu memasuki rumah Tuhan di Yerusalem, kamu menajiskan rumah yang Dia cintai itu. Cukup keras. Artinya mereka yang tidak setia dalam pernikahan di mata Allah itu telah menajiskan rumahnya, baitnya. Orang tersebut menjadi najis. Orang tersebut tidak menjadi layak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena berikutnya diberitahu, kiranya Tuhan Panglima semesta alam menyingkirkan setiap laki-laki dan dari antara umat Israel yang tetap hidup dalam kenajisan itu. Jemaat Tuhan, kata Tuhan Panglima semesta itu biasanya dipakai ketika ada peperangan. Nanti perhatikan, the Lord of Hosts, itu bahasa Inggrisnya. Itu Panglima semesta ketika dia mau berperang, ketika bangsa Israel mau berperang dengan bangsa-bangsa yang lain yang menyerang mereka, lalu ada kalimat Tuhan Panglima semesta alam. Tapi kali ini dia memakai jubahnya, dia memakai title-nya sebagai Panglima, sebagai seseorang yang melawan mereka yang sedang najis hidupnya, yang berlaku tidak setia. Berarti sungguh serius yang namanya kesetiaan dalam pernikahan itu. Bisa mengerti maksud saya? Dan berusaha menutupi kesalahannya dengan mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Aduh, sungguh menyedihkan. Mengapa begitu? Mereka coba suap Tuhan. Menajiskan diri, menikah dengan perempuan lain, menceraikan istri mudanya. Lalu Tuhan mohon ampun ya, aku kan manusia yang lemah dan sebagainya. Wah, ini yang menarik lagi, ayat 13. Selain itu kamu datang ke mezbah Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Yuduh Tuhan, ini laki-laki loh. Masih ingat ya kata pertama tadi? Hai kaum laki-laki Israel. Ayat 13, kamu datang ke mezbah Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kira-kira itu tulus atau munafik? Keras sekali ya. Memang begitu. Itulah ayatnya yang ngomong. Dan bercucuran air mata serta mengeluh. Karena dia tidak lagi berkenan menerima persembahanmu.
Ayat 14, lalu kamu bertanya, mengapa Tuhan tidak menerima persembahanku? Hello, menurut ngana. Orang Manado menurut ngoni, itu ya kan? Betulkah? Kamu sudah melakukan dosa, lalu seenaknya memberikan sebuah persembahan dan berharap persembahannya diterima sama Tuhan. Tuhan tidak semudah itu, Ferguson. Jawabnya, karena Tuhan melihat bahwa kamu tidak setia. Sekali lagi kesetiaan begitu penting dan mahal di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaan seseorang bisa sangat mempengaruhi dia berkenan di hadapan Allah atau tidak. Kamu telah mengingkari perjanjian yang kamu ikat dengan istri pertamamu. Istri yang sah sejak masa mudamu. Kamu menjadi suami yang tidak setia, padahal istrimu itu tetap setia kepadamu. Itu doa saya kepada jemaat ICA di tempat ini. Menjadi istri-istri yang tetap setia meski suaminya sudah macam-macam. Tidak perlu dijelaskan. 15. Allah sudah mempersatukan tubuh dan rohmu dengan istrimu. Supaya dari kesatuan ini kalian menghasilkan keturunan yang sah di hadapannya. Oleh sebab itu, hai suami-suami, jagalah hatimu dan jangan mengkhianati istrimu yang kamu nikahi pada masa mudamu. Ayat 16. Sebab Tuhan Allah Israel berkata, aku membenci perceraian. Jika kamu menceraikan istrimu, kamu melakukan kejaman terhadap dia yang seharusnya kamu lindungi. Maka jagalah hatimu agar kamu tidak berkhianat. Keras sekali. Keras sekali. Saya suami yang sudah menikah dan membaca ini, oh Tuhan jagai hati saya supaya setia dan tidak berkhianat. Nah hari ini pertanyaannya sederhana. Apa sih rencana Allah dalam pernikahan sesungguhnya? Karena mereka sudah mulai hidup sesuai dengan kultur Babel, keinginannya sendiri dan sebagainya. Dan mereka semakin jauh daripada rencana Allah mengenai pernikahan. Dan hari ini apa sih rencana itu? Supaya kita bisa mengalami berkat pernikahan. Yang pertama, pernikahan seharusnya terjadi karena ada sebuah satu iman dengan pasangan kita. Maksudnya, ketika terjadi sebuah pernikahan, Allah mau melihat pernikahan itu terdiri dari dua orang yang memiliki iman yang sama kepada Tuhan. Bukan iman yang berbeda. Karena tadi jelas dikatakan di ayat 11, pasal yang kedua. Banyak di antara kalian telah mengkhianati hubungan pernikahanmu yang sah dengan mengambil istri lain dari bangsa penyembah dewa. Allah tidak sedang diskriminasi di sini. Mengapa? Karena ini tidak sedang ngomong tentang pernikahan antar ras. Tuhan gak marah kalau ada orang Jawa dengan orang Batak menikah. Gak marah. Orang gak marah ketika ada orang Poso menikah dengan orang dari kota lain. Orang Jawa menikah dengan orang lokal kantonis katakanlah. Gak masalah di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ada sebuah perbedaan iman di sana. Yang satu kiblatnya ke barat, yang satu kiblatnya ke utara. Yang satu kiblatnya ke selatan, yang satu kiblatnya ke tenggara. Ya, deket sih tapi gak sama. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mau supaya terjadi sebuah pernikahan yang kudus, itu harus terdiri dari dua orang yang memiliki iman yang sama. Apa sih Pak alasannya, apa sih pentingnya, kenapa harus ada kesatuan iman? Itu pasti pertanyaan kita semua. Kan yang penting mencintai, yang penting saling menerima, yang penting ada dua keluarga yang sepakat. Yang penting ada sebuah perjanjian pernikahan pada awalnya. Iman kan bisa belakangan urusan kita masing-masing, kamar masing-masing Pak Pendeta. Ya halo Tuhan, tolong. Ada sebuah alasan penting mengapa iman itu perlu menjadi klausul penting dalam sebuah pernikahan. Adanya kesamaan iman. Allah pernah memberitahu di Ulangan 7 dan kita akan melihat jawabannya. Jangan melakukan pernikahan campur dengan mereka. Jangan menyerahkan anak-anak perempuanmu untuk menikah dengan anak-anak laki-laki mereka. Dan jangan membiarkan anak-anak lakimu menikahi anak perempuan mereka. Dilarang, jangan. Jangan. Ayat 4 diberitahu alasannya. Mengapa? Karena para perempuan itu akan mempengaruhi anak laki-lakimu untuk menyembah dewa-dewa mereka. Sehingga Tuhan akan sangat marah kepada kalian dan segera membinasakan kalian.
Salah satu alasan terpenting mengapa iman itu harus sama untuk menjagai kita sesungguhnya. Supaya kita tidak menjadi jauh dari Tuhan karena pernikahan. Jangan sampai pernikahan yang terjadi membuat seseorang menjadi di luar berkatnya Tuhan. Jangan sampai karena pernikahan ada seorang pribadi yang dirugikan karena mereka akan menjadi jauh dari Tuhan dan Tuhan menjadi marah bahkan membinasakan orang tersebut. Itulah alasan terpenting yang terkuat mengapa kita mesti harus satu iman satu dengan yang lain. Tapi Pak, terlanjur ya Pak. Terlanjur. Apa saya mesti menikah lagi Pak untuk yang seiman? Oh, enggak gitu ayatnya. Orang ngono. Enggak gitu. Izinkan saya ngomong sama yang belum menikah tadi. Hai yang belum menikah. Hai yang belum menikah. Gak usah malu-malu. Hai yang belum menikah. Sebelum Anda dibutakan oleh cinta dan perasaan Anda, tanamkan ini di hatimu. Bahwa engkau harus menikah satu iman. Menikahlah dengan yang satu iman. Supaya engkau terjagai. Nanti ada satu ayat yang begitu menarik. Di bagian belakang saja saya kasih sebagai dessertnya. Salah satu alasan penting supaya engkau harus menikah satu iman adalah supaya engkau tidak terpengaruhi dan jauh daripada Tuhan. Ini pasti banyak saksi dan buktinya di sini. Saya nggak perlu tunjuk orangnya. Nanti biar ngomong sama kalian yang belum menikah. Tapi di sisi lain yang sudah terlanjur, kuatlah di dalam imanmu. Jangan sampai engkau terpengaruhi hai yang pernah dan sedang menikah, tapi berbeda iman. Teguhkan hatimu tetap percaya kepada Tuhan. Meski mungkin dilarang ibadah, mungkin mesti harus melewati begitu banyak masalah dan cobaan. Tetaplah kuat dalam imanmu. Nanti juga ada berkatnya di belakang, nanti sebagai dessert juga. Tapi hari ini di awal ini saya mau memberitahu bahwa penting adanya sebuah kesamaan iman. Karena itu bisa mendatangkan berkat buat saudara dan pasangannya. Masih ingat ya tentang Salomo yang istrinya banyak itu? Ada 1.000 total perempuan yang ada di sekelilingnya. Tahu mengapa alasan terpenting, salah satu alasan terbesar mengapa bangsa itu terpecah menjadi dua kerajaan? Karena Salomo terpengaruhi oleh perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya untuk menyembah dewa lain. Bahkan Salomo memberikan sebuah instruksi untuk mengikuti apa yang dia lakukan, menyembah dewa lain. Dan Allah marah. Allah memecah bangsa itu menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan itu menjadi sebuah sejarah yang begitu kelam. Jadi apa yang terjadi Salomo itu tidak bisa dibenarkan. Jangan sampai ada laki-laki yang mau merayu. Mbok, aku kawin nah ya. Aku dapat karunia Salomo. Aduh. Karena kamu jauh. Aku tiba-tiba terima karunia Salomo ini gitu. Aduh, jangan. Tolak dalam nama Yesus. Itulah alasan mengapa harus satu iman. Supaya tidak terpengaruh. Tapi alasan yang lain juga sesungguhnya tidak bisa bertemulah 2 orang yang berbeda iman itu. 2 Korintus 6, 14-16. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Perlu kita cermati bersama. Janganlah terikat dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerja sama dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sederhana sajalah sudah. Ketika 2 orang umpamanya menikah ngeyel ya kan. Wah aku mau menikah tetap jatuh cinta mati. Pokok men orang iso lain ya wes menikah dinikahkanlah ya. Tapi pasti akan ada sebuah pertanyaan. Kalau hari Minggu mau kemana? Yang satu mau ibadah, yang satu mau liburan. Ya udahlah ibadah pagi aja, liburannya sore. Ya sudah liburannya pagi saja, ibadahnya sore. Ya lek kelakon. Ini bukan kita nggak ngomong pernikahan saja terjadi di tempat ini ya tah.
ketemu majikan dulu, ketemu agen dulu, ketemu teman dulu, pagi nanti. Enggak jadi ibadah. Udahlah online way. Apalagi pernikahan, bisa mengerti maksud saya. Anaknya mau dibawa kemana? Mau kiblat barat atau kiblat selatan? Mau utara apa selatan, timur atau barat? Nah, enggak ngerti. Itu menjadi sebuah perdebatan lagi, masalah lagi. Karena itu yang terjadi, karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerja dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sama seperti kuasa gelap tidak bisa bersatu dengan kuasa terang. Pak, tapi kan ada remang-remang. Bukan itu konsepnya. Remang-remang itu kan gelap dengan terang bersatu. Tutu. Bukan. Terang ya terang, remang-remang ya remang-remang. Gelap ya gelap. Tahu gelap? Gelap adalah ketidakhadirannya sebuah cahaya. Enggak ada cahaya sama sekali, itu gelap. Tapi terang, ada secercah, ada cahaya, itu terang. Kuasa gelap tidak bersatu dengan kuasa terang. Kristus tidak bisa sepaham dengan iblis. Wah, keras sekali ini. Orang yang percaya kepada Kristus tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak percaya. Ayat 16. Dan juga jangan juga menaruh berhala di dalam rumah Allah. Kitalah rumah Allah itu. Jadi kalau kita sedang menikah dengan mereka yang beda iman, sesungguhnya kita sedang menaruh berhala di kehidupan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang kurang baik, berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia hidup di tengah kita, seperti yang Allah katakan, aku akan hidup bersama dengan mereka dan berjalan bersama mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini kalimat dari mana? Perjanjian dengan Abraham. Balik lagi ke sana. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, menikahlah dengan mereka yang satu iman. Karena sekali lagi sekarang ya. Nanti kalau sudah sesuatu yang ada cocok klik di hatinya, itu rasanya tiba-tiba keras kepala dan gak mau mendengarkan. Mumpung belum ada perasaan di hati. Benar gak? Benar gak yang pernah jatuh cinta? Benar gak? Iya benar. Saya punya gambar sedikit, Mbak, silakan ditunjukkan. Teman-teman semuanya, jemaat Tuhan, mana yang lebih efektif ketika seorang petani bekerja? Gambar di sebelah kanan saya atau gambar sebelah kiri saya? Saestu. Mengapa begitu? Karena adanya kesamaan, sepadan. Ini gambar AI. Ini saya nggak sedang cari di Google, saya cari di AI. Karena saya tidak menemukan ada petani bodoh yang sedang membaca dengan dua binatang yang berbeda dalam satu bacakannya. Karena nggak mungkin, nggak ada yang bisa. Nggak akan ada yang bisa berhasil bekerja. Satunya kuda, satunya sapi. Satunya sapi, satunya apa lagi? Babi, ya kan? Satunya kerbau, satunya dangki. Mirip sih lambat tapi juga berbeda. Tetapi akan lebih efektif ketika ada dua yang sama sepadan, disatukan lalu bekerja bersama-sama. Karena kalau dua hal berbeda disatukan, itu pasti akan menyakiti satu sama lain. Pasti akan membuat pekerjaan menjadi berantakan, tidak selesai. Yang satu punya kecepatan yang berbeda, yang satu punya temperamen yang berbeda, yang satu harus kenyang dulu baru bisa bekerja, yang satu lapar pun, puasa pun bisa bekerja. Kuda kan bisa lapar, nggak perlu kenyang. Tapi yang namanya sapi, ngunyah terus. Kayak kita kadang-kadang. Beribadah ngunyah terus sampai malam ya. Itu kata Pastor Ari kemarin, minggu lalu. Saya hanya mengulangi. Oh tanggal 1, makan apa kita? Kita ngunyah terus ya kan. Kalau engkau merasa, kenapa pernikahanku begitu menyakitkan, tersakiti? Jangan-jangan ini masalahnya. Engkau berbeda satu dengan yang lain. Tapi izinkan saya juga berbicara kepada mereka yang sudah menikah dan satu iman. Supaya enggak terpinggirkan ya toh. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kalau kita boleh jujur sesungguhnya, kita dengan pasangan kita adalah seseorang yang berbeda satu dengan yang lain. Aku suka tahu, kau suka tempe. Ya kan? Aku suka kopi, kau suka teh. Ya kan?
Ya, kau suka singkong, ada lagunya itu ya. Aku mencoba mengingat itu. Tetapi pertanyaannya bagaimana Pak supaya kami bisa sama? Bagaimana Pak supaya kami bisa bekerja sepadan? Karena terjadi sebuah kesamaan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Dan pertanyaannya kesamaannya itu standarnya apa? Itulah kenapa saya mau berbicara kepada mereka yang sudah menikah dan terutama yang menikah di dalam Tuhan. Engkau harus samakan persepsimu dengan pasanganmu dengan standar firman Allah. Izinkan firman Allah membentuk kalian berdua sebagai satu pasangan supaya kalian bisa bekerja lebih efektif lagi dalam rumah tangga tersebut. Singkirkan ego, singkirkan emosi, singkirkan rencana yang berbeda satu dengan yang lain. Tundukkan dirimu, tundukkan pikiran suamimu bersama-sama di dalam firman Allah. Karena itu standar yang paling tepat yang sanggup bisa membawa sebuah keberhasilan dan berkat di dalam rumah tangga. Jangan tundukkan hanya dengan undang-undang pernikahan tahun 1 2004. Jangan. Tahu sekali saya pernah itu. Undang-undang pernikahan. Masih ingat ya? Yang catatan sipil biasanya ya toh. Undang-undang pernikahan akan dibacakan itu. Berdasarkan undang-undang perjanjian ini sebagainya engkau sah menjadi suami dan istri. Wah, kalau belum nikah belum ngerti dia. Jangan undang-undang yang menjadi standar kalian berdua. Tapi biarlah firman Allah yang menjadi standar mengubahkan, membentuk supaya kalian bisa sama. Dan kalian bisa beriringan, berjalan. Menuju kepada kehendak Allah yang semula mengenai pernikahan Anda. Hari ini di poin yang pertama, saya mau berbicara bahwa kesatuan iman adalah kunci berkat dalam pernikahan. Itu adalah rencana Allah semula mengenai pernikahan. Gak apa-apa yang sudah terlanjur. Tuhan mengampuni. Nanti ada ayatnya sendiri buat Anda. Poin yang kedua dahulu. Pernikahan itu penting di hadapan Allah juga. Karena itu adalah sebuah ikatan perjanjian ilahi. Taunya dari mana Pak Pendeta? Ayat 14 Pak, tunjukkan. Lalu kamu bertanya, mengapa Tuhan tidak menerima persembahanku? Jawabnya, karena Tuhan melihat bahwa kamu tidak setia. Kamu telah mengingkari perjanjian yang kamu ikat dengan istri pertamamu. Istri yang sah sejak masa mudamu. Jadi di dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Bukan hanya perjanjian antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi perjanjian mereka berdua di hadapan Allah. Allah lah yang menyatukannya. Karena ada dua orang yang bersedia mau diikat bersama-sama. Saya menemukan satu buku kemarin ketika saya mempersiapkan untuk Asia Academy nanti sore. Kata pasangan, kata suami istri di sini itu dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya itu dipakukan. Tahu dipakukan? Ada dua kayu yang disatukan lalu dipakukan. Kalau sekarang memang sudah ada teknologi lem namanya ya kan. Dulu kan belum. Dulu pakai kayu. Dulu pakai paku. Yesus saja disalib pakai paku. Jadi untuk menyatukan sesuatu yang terpisah pada saat itu memakai paku. Nah, ketika pasangan menikah sesungguhnya itu dipaku, diikat dengan sebuah perjanjian ilahi yang di hadapan Allah. Jadi kita dengan pasangan kita itu adalah rekan seperjanjian. Di mana perjanjian itu harus terus dihidupi, di mana perjanjian itu adalah sebuah komitmen satu dengan yang lain. Jadi sebisa mungkin kita mesti menjaga perjanjian itu karena pernikahan mahal dan penting di hadapan Allah. Di dalam kitab Maleakhi ada dua jenis perjanjian yang disampaikan Allah pada saat itu secara khusus buat bangsa Israel. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan Lewi. Masih ingat ya perjanjian Allah dengan Lewi? Di mana keturunan Lewi semuanya akan menjadi imam. Lalu perjanjian yang kedua adalah perjanjian pernikahan. Artinya pernikahan adalah gambar perjanjian antara manusia dengan Allah. Jadi kalau melihat pernikahan orang Kristen, seharusnya mereka bisa melihat adanya perjanjian Allah dengan umatnya terpancarkan dalam kehidupannya.
Jadi kalau padu, kalau tengkar, kalau lempar-lemparan piring, itu kita sedang menggambarkan, jangan-jangan gini toh sifat Allahnya orang Kristen kepada umatnya. Tapi jangan menjadi pembenaran, ya ini Allah di perjanjian lama, ojo ngono. Allah murka, ya berarti pernikahan boleh murka. Enggak gitu konsepnya saudara. Pernikahan yang kita miliki itu adalah gambaran perjanjian antara umatnya dengan Allah itu sendiri. Jadi pernikahan itu penting di hadapan Allah karena itu adalah perjanjian suami dan istri kepada Allah. Itulah kenapa Allah murka ketika bangsa Israel pada saat itu tidak setia kepada istri muda mereka. Allah kita setia. Dia Allah yang penuh dengan kasih karunia kepada umatnya. Dan kesetiaan itu memanggil kita untuk tetap setia juga dalam perjanjian pernikahan kita. Jangan hanya menuntut kebenaran, tapi berikan kasih karunia juga kepada pasangan kita. Caranya gimana Pak? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Berikan yang terbaik. Jangan hanya menuntut kebenaran. Kan kue salah, aku sing bener. Dan sebagainya. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Itulah kenapa kita juga harus melepaskan kasih karunia yang sama kepada pasangan kita. Supaya kita bisa menikmati pernikahan itu bersama dengan Tuhan. Semua di sini tahu salib ya? Tahu salib? Siapa yang gak tahu salib? Tahu salib ya? Salib itu bisa dimaknai dengan hubungan horizontal dan vertikal yang bisa terlihat seperti apa yang ada di layar. Hubungan vertikal adalah antara Allah dengan saya. Tetapi salib di sisi lain ada yang namanya hubungan horizontal. Bukan hanya kita dengan sesama kita, bukan hanya kita dengan teman-teman kita, tetapi hubungan suami dan istri. Jadi ketika engkau memiliki pernikahan yang baik, pernikahan apalagi yang satu, pernikahan yang bertumbuh, kalian sedang mewartakan kebaikan Tuhan sesungguhnya. Kalian sedang memberitahukan siapa Tuhan sesungguhnya melalui pernikahanmu. Tapi kalau engkau sedang tidak setia dengan pasanganmu sesungguhnya, engkau sedang menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Karena gambaran pernikahan kita itu berbanding lurus dengan apa yang Allah lakukan dengan umatnya. Bisa mengerti? Jadi bersyukurlah jika engkau masih mempertahankan pernikahanmu sampai hari ini. Meski begitu banyak luka dan air mata yang sudah jatuh. Karena Allah sedang mewartakan dirinya melalui pernikahanmu. Pak sakit, Pak gak enak, saya tahu. Tapi ketika engkau masih mempertahankan, maka orang bisa melihat sesungguhnya ada kasih di hatimu dan Tuhan disenangkan di sana. Berkat dalam pernikahan adalah ketika saling setia kepada perjanjian pernikahan. Saya berdoa, biarlah perceraian menjadi last resort. Biarlah perceraian menjadi pilihan terakhir. Karena engkau sudah mengusahakan begitu banyak komitmen supaya tetap terjaga. Langsung saja Mbak, dessertnya Mbak, kasihan. 1 Korintus Mbak, itu dessertnya Mbak. Nanti kita kembali ke sana. 1 Korintus Mbak. Saya bacakan buat kita semua, kita pelan-pelan bacanya ya, supaya kita bisa mengerti. Sekarang saya mau memberi nasihat untuk situasi lain. Oke, ini siapa yang nulis? Paulus. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Dan dia mengatakan seperti, nasihat ini dari saya sendiri, bukan dari Tuhan. Apa maksudnya? Ini pesan pastoral. Ini pesan dari pemimpin gereja kepada jemaat. Karena dia melihat sebuah masalah terjadi mengenai pernikahan. Dia mengatakan seperti ini. Kalau seorang saudara seiman mempunyai istri yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan istrinya masih mau hidup bersamanya, maka dia tidak boleh menceraikan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang saudari seiman mempunyai suami yang belum percaya kepada Tuhan, dan suaminya itu masih mau hidup bersamanya, maka dia tidak boleh menceraikan suaminya. Sebentar, kita berhenti dulu di sini. Saya nggak sedang mau mengajari jemaat Tuhan membaca secara literal. Tapi saya mau
kita belajar melihat motivasi daripada dia mengatakan ini semua. Artinya saya mau membuka sebuah pesan tersirat yang sedang mau diucapkan Paulus kepada jemaat pada saat itu. Apa sih pesannya? Nanti kita lihat selanjutnya Mbak, ayat 14. Sebab pernikahan itu tetap sah di mata Allah karena salah satu pihak, yakni suami istri sudah percaya kepada Yesus. Mengapa tadi ngomong itu sebelum saya baca ini? Saya nggak mau nanti ada orang di sini ya kan yang belum menikah. Pak, kan itu sah di hadapan Allah. Bapak yang baca sendiri. Jadi saya mau menikah dengan yang beda iman. Bisa mengerti? Kan ayat 14 itu tadi yang ngomong tadi. Kalimat pertama, sebab pernikahan itu tetap sah. Pernikahan yang mana? Pernikahan dengan yang beda iman. Nah, makanya saya ngomong tadi bahwa ini pesan pastoral, ini bukan dari Tuhan. Supaya nggak kontradiktif dengan apa yang katakan di poin pertama tadi. Bisa mengerti ya? Dengan demikian anak-anak mereka tidak dianggap anak haram di mata Allah. Mereka adalah anak-anak yang sah. Lah Pak, lecari ini orang oleh iman. Enggak itu poin saya. 15. Namun bila suami atau istri yang belum percaya, Kristus memutuskan untuk bercerai dengan istri atau suaminya yang percaya, maka bercerailah. Jangan dibaca literal. Kalau mau bercerai dan sebagainya, ngomong dulu sama saya. Atau ngomong dulu sama Pastor Ari. Ya. Jangan pakai ayat ini. Pak, Paulus yang ngomong, boleh bercerai. Oh lu, kose. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan ya kan. Kalau hal itu terjadi, ini tadi yang saya mau bilang kepada yang belum menikah tadi. Kalau hal itu terjadi, saudara-saudari seiman tidak terikat lagi. Karena Allah menghendaki agar kita hidup dengan tenang. Apa maksudnya Pak Pendeta? Jadi sudah dijamin, sudah digaransi sama Rasul Paulus. Mereka yang menikah dengan yang tidak seiman, hidupnya enggak tenang. Masih mau coba-coba? Ya, sudah. Itu dessertnya tadi. Saya menasehatkan demikian karena siapa tahu suami atau istrimu yang tidak percaya itu kelak bisa menjadi percaya karena teladanmu dan akhirnya diselamatkan. Ini motivasinya. Apa maksudnya? Jangan buru-buru lagi ngomong, Pak aku tersakiti. Pak anak-anakku menderita. Pak aku enggak tenang hidup. Jangan selalu menjadikan perceraian seperti baik adanya. Paulus memberitahu, usahakan terlebih dahulu. Jaga komitmen itu terlebih dahulu. Kalau memang benar-benar gak bisa. Ayat 15 ya sudah berkata, bercerailah. Tapi pun kalau masih kuat, jaga, doakan, gumuli. Saya tahu menikah tidak semudah saya ngomong. Saya sudah menikah. Bahkan saya sudah mengkhotbahkan pernikahan 3 kali di hadapan mertua saya. Saya sudah ngomong di hadapan beliau, Uti, menikah itu sulit. Bukan berarti saya tidak setia terhadap anakmu yang kau kasihi itu. Tahu yang saya maksud ya, yang sudah menikah. Pernikahan itu memang sulit dan polemiknya banyak. Saya mengerti. Tapi firman Tuhan berkata bahwa usahakanlah terlebih dahulu. Jangan buru-buru berpisah. Karena kita mesti setia. Sebagaimana dia sudah setia terlebih dahulu kepada kita. Ketika saya berdoa buat jemaat di North Point, ada sesuatu ditaruhkan di hati saya. Tuhan mau menyembuhkan luka-luka yang terjadi oleh karena pernikahan. Mungkin engkau tidak menyadari luka itu, engkau sudah coba kubur, simpan. Tetapi mungkin luka itu ternyata adalah penyebab mengapa engkau menjadi seorang hari ini. Saya bisa tahu maksud saya ya. Engkau menjadi hari ini di tengah semua kelemahan, kurang baik, keadaan yang tidak pas. Atau mungkin engkau menormalkan segala sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Karena ada sebuah luka yang belum selesai di masa lalu oleh karena pernikahan. Atau karena sebuah hubungan. Hari ini izinkan Roh Kudus untuk menyembuhkan luka itu.
dari semua peristiwa yang buruk di masa lalu. Supaya engkau menjadi pribadi yang bebas. Engkau menjadi orang percaya yang semakin komit kepada Tuhan. Dan tidak lagi terbayang-bayang dengan semua luka yang lama. Gak usah nuding, kowe iki terluka. Jangan itu, gak usah. Lihat saja dirimu kau terluka atau tidak. Dan gak usah malu di hadapan Tuhan kau terluka atau tidak. Gak usah cari-cari, Mbak Eka kita mending. Jangan. Ora usah. Kita semua punya hati masing-masing ya kan. Tuhan percayakan kita semua perasaan masing-masing. Tapi mungkin jika ada, pernah, atau engkau sedang bahkan, izinkan dia obati. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena ada harapan di dalam Yesus. Ada kesembuhan di dalam Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama kita naikkan pujian ini.